Pada tanggal 1 Desember 1948, Belanda sudah tidak lagi terikat dalam perjanjian Randeville. Secara sepihak, ia memutuskan perjanjian tersebut. Buntutnya pada tanggal 19 Desember di tahun yang sama, yaitu tahun 1948, Belanda menyerang ibu kota Indonesia yang saat itu masih berada di Yogyakarta dan berhasil merebut Yogyakarta. Peristiwa penyerangan ini dikenal sebagai agresi militer Belanda II. Perjanjian ini terjadi setelah berlangsungnya agresi militer Belanda II yang membuat dibentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, di bawah komando Syafruddin Prawira Negara. Tak hanya sampai di situ, Belanda juga menangkap dan mengasingkan Presiden Soekarno, beserta wakil presidennya yaitu Muhammad Hatta ke Bangka. Tentu saja langkah Belanda tersebut dikecam dunia. Akhirnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memberikan perintah kepada Indonesia dan Belanda untuk menghentikan operasi militer pada tanggal 24 Januari 1949. Selain Perserikatan Bangsa-Bangsa yang turun tangan, tentunya Indonesia juga tidak hanya diam saja. Pada tanggal 1 Maret 1949, terjadi serangan umum di 1 Maret. Dari serangan tersebut, Indonesia menang dan Belanda harus mau melakukan perundingan lagi dengan Indonesia untuk melangkahkan kakinya keluar dari Indonesia. Sebuah badan atau komisi bentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bernama United Nations Commission for Indonesia kemudian membawa delegasi dari pihak Belanda dan Indonesia ke meja perundingan pada tanggal 17 April 1949 yang selanjutnya menghasilkan Perjanjian Roem-Royen. Perjanjian Roem-Royen dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Roem dan Herman van Roijen. Tujuan pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag. Perjanjian ini sangat alot, sehingga memerlukan kehadiran Muhammad Hatta dari pengasingan di Bangka, dan juga Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta untuk mempertegas sikapnya terhadap pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta, di mana Sultan Hamengkubuwono IX mengatakan Yogyakarta is the Republic Indonesia, atau Yogyakarta adalah Republik Indonesia. Pada perjanjian ini, delegasi Indonesia diwakili oleh Muhammad Roem, sementara delegasi Belanda diwakili oleh Herman van Roijen. Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 4 Januari 1949 memerintahkan Belanda dan Indonesia untuk menghentikan masing-masing operasi militernya. Tanggal 23 Maret 1949, DKPBB perintahkan Komisi Tiga Negara, yang saat itu berubah menjadi United Nations Commission for Indonesia, agar membantu perundingan antara pihak Republik Indonesia dengan Belanda. United Nations Commission for Indonesia membawa perwakilan kedua negara ke meja perundingan, dan digelarlah perundingan Roem-Royen yang pada tanggal 14 April 1949 sampai pada tanggal 7 Mei 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Roem, beranggotakan Profesor Supomo, Ali Sastromijojo, Johannes Leimena, Aka Prigodikdo, Johannes Latuharhari. Hadir pula Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. J.H. van Roijen yang beranggotakan Blom, Jacob, Dr. Van, Dr. Gede, Dr. P.J. Coates, V.N. Hoeks, Tratendan, dan Dr. Gibbon. Sementara United Nations Commission for Indonesia dipimpin oleh Merle Cochrane dari Amerika Serikat, Cridley dari Australia, Haremans dari Belgia. Saat itu United Nations Commission for Indonesia mengajukan agar dilakukan pertukaran pernyataan yang disebut Van Roijen-Roem Statements atau persetujuan Roem-Roijen. Setelah melalui perundingan berlarut, akhirnya pada 7 Mei 1949 dicapai persetujuan. Persetujuan tersebut dikenal sebagai Roem-Roijen Statements atau perundingan Roem-Roijen. Delegasi Indonesia menyampaikan pernyataan sebagai berikut. Yang pertama, memerintahkan pengikut Republik Indonesia yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya.
Yang kedua, bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan keamanan. Yang keempat, turut serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada negara Indonesia Serikat dengan bersyarat. Sementara itu, Ketua Delegasi Belanda Van Rooyen menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah Belanda menyetujui kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Yang kedua, di bawah pengawasan United Nations Commission for Indonesia akan menghentikan perang gerilya di samping bersedia menjaga perdamaian dan ketertiban serta keamanan. Yang ketiga, pemerintah Republik Indonesia bebas menjalankan tugasnya dalam residensi Yogyakarta. Yang keempat, pihak Belanda akan menghentikan segala operasi militer dan akan melepas semua tahanan politik sejak 17 Desember tahun 1948. Yang kelima, Belanda tidak akan mendirikan daerah dan negara baru di daerah Republik Indonesia sebelum 19 Desember 1948. Yang keenam, Belanda akan menyokong Republik Indonesia masuk Indonesia Serikat dan mempunyai sepertiga anggota dari segenap anggota Dewan Perwakilan Federal. Yang ketujuh, Belanda menyetujui bahwa semua area di luar residen Jogja di mana pegawai-pegawai Republik masih bertugas tetapi menjalankan tugasnya. Setelah tercapainya perundingan Roym-Roejen pada tanggal 1 Juli 1949, pemerintah Republik Indonesia secara resmi kembali ke Yogyakarta. Perundingan Roym-Roejen menghasilkan keputusan jika Belanda bersedia untuk membebaskan seluruh tawanan perang serta menghentikan agresi militer. Begitu pula dengan Indonesia yang setuju untuk menghentikan perang gerilya. Pada tanggal 29 Juni 1949, pasukan Belanda ditarik mundur keluar Yogyakarta. Setelah itu, TNI masuk ke Yogyakarta. Peristiwa keluarnya tentara Belanda dan masuknya TNI ke Yogyakarta dikenal dengan peristiwa Jogja Kembali. Tanggal 6 Juli 1949, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jogja setelah diasingkan. Secara resmi mengakhiri keberadaan PDRI pada tanggal 13 Juli 1949, terjadinya gencatan senjata Belanda dan Indonesia serta diadakannya konferensi meja bundar. Digelarnya konferensi meja bundar merupakan salah satu kesepakatan dalam perjanjian Roym-Roejen yang ditandatangani pada tanggal 7 Mei tahun 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Sebelum melaksanakan konferensi meja bundar, pihak Republik Indonesia menggelar perundingan dengan Bijenkorps for Federal Overleg atau BFO atau Majelis Permusyawaratan Federal, merupakan komite yang terdiri dari 15 pemimpin negara bagian dan daerah otonom di dalam Republik Indonesia Serikat. Pertemuan ini disebut Konferensi Inter-Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 22 Juli tahun 1949 di Yogyakarta. Kemudian tanggal 31 Juli sampai dengan 3 Agustus tahun 1949 di Jakarta. Perbincangan dalam konferensi ini menghasilkan bentuk negara, yakni Republik Indonesia Serikat. Kemudian diadakannya Panitia Persiapan Nasional sebagai persiapan penyerahan kedaulatan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Konferensi meja bundar merupakan pertemuan antara pihak Belanda, Indonesia, dan Bijenkorps for Federal Overleg atau BFO. Momen penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia ini dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November tahun 1949 di Den Haag, Belanda. Konferensi meja bundar bertujuan menyelesaikan sengketa Indonesia dan Belanda. Delegasi Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta, Muhammad Rum, Prof. Supomo, Johannes Leitmena, Ali Sastroamijojo, Insinyur Juanda, Sukiman, Suyono Hadinoto, Sumitrojoyo Hadikusumo, Abdul Karim Pringgodikdo, Kolonel TB Simatupang, dan Muwardi. Sementara pihak Belanda diwakili oleh Van Marseven dan pihak BFO diwakili oleh Sultan Hamid II.
Konferensi Meja Bundar yang dimulai pada tanggal 23 Agustus tahun 1949 ini berlangsung cukup alot hingga tanggal 2 November tahun 1949. Barulah tercapai kesepakatan atau hasil. Hasil konferensi Meja Bundar tersebut diantaranya, Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan penuh atas Indonesia dengan tidak bersyarat dan tidak dapat dicabut. Dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pengakuan kedaulatan akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember tahun 1949. Dibentuknya Uni Indonesia Belanda di bawah pimpinan Kerajaan Belanda. Masalah Papua Barat akan dibicarakan setahun setelah penyerahan kedaulatan. Republik Indonesia Serikat akan mengembalikan semua milik Belanda dan membayar utang-utang Hindia Belanda. Pada tanggal 27 Desember tahun 1949, diadakan penyerahan kekuasaan dari pihak Belanda kepada pihak Indonesia yang dilangsungkan di dua tempat, yakni di Indonesia dan di Belanda. Penyerahan kekuasaan yang dilangsungkan di Indonesia bertempat di Istana Merdeka Jakarta dengan pengakuan kedaulatan dari Wali Tinggi Mahkota Belanda Antonius Hermanus Johannes Loving kepada Wakil Pemerintahan Republik Indonesia Serikat Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sementara penyerahan kekuasaan di Belanda berlangsung di Amsterdam pasca penyerahan kedaulatan ditandatangani oleh Ratu Juliana dan Muhammad Hatta. Insinyur Soekarno terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat dan dilantik pada tanggal 17 Desember 1949. 3 hari kemudian, Presiden Soekarno membentuk Kabinet Republik Indonesia Serikat dengan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menterinya. Tanggal penyerahan kedaulatan oleh Belanda ini juga merupakan tanggal yang diambil secara dicuri oleh Belanda sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia. Barulah sekitar 60 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 15 Agustus tahun 2005, pemerintah Belanda secara resmi mengakui bahwa kemerdekaan de facto Indonesia bermula pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dengan pengakuan kedaulatan itu, berakhirlah kekuasaan Belanda atas Indonesia dan berdirilah negara Republik Indonesia Serikat. Sehari setelah pengakuan kedaulatan, ibu kota negara pindah dari Yogyakarta ke Jakarta. Kemudian dilangsungkan upacara penurunan bendera Belanda dan dilanjutkan dengan pengibaran bendera Indonesia.